Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Tiara Usman dan teman saya Dina Rahadatul Safitri dan Fitri Bodia Stuti. Kami dari kelas Gizi 2B akan menjelaskan materi tentang otot. Saya akan menjelaskan tentang pengertian otot dan fungsi otot itu sendiri. Nah, sebagaimana yang kita tahu, otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada tulang rangka. Itu berfungsi untuk menggerakkan suatu organisme maupun organ dalam dari organisme tersebut. Karena tulang merupakan alat gerak pasif, sehingga memerlukan otot untuk melakukan pergerakannya. Maka otot merupakan alat gerak aktif. Nah, fungsi dari otot itu sendiri berdasarkan otot itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Sehingga fungsinya pun dibedakan menjadi 3 jenis otot tersebut. Otot jantung yaitu untuk melakukan pergerakan jantung, untuk memompa darah dan menerima darah. Lalu untuk otot rangka, itu fungsinya ototnya itu untuk menggerakkan sistem rangka manusia. Fungsi lainnya yaitu untuk membentuk postur tubuh dan melakukan keseimbangan tubuh manusia itu sendiri. Karena otot itu terdiri atas 3 unsur utama, yaitu untuk otot perut, otot punggung, dan otot panggul, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sehingga semakin kuat fungsi dari 3 jenis otot tersebut, maka keseimbangannya akan semakin baik. Lalu untuk otot polos, yaitu untuk menggerakkan organ-organ dalam dari suatu organisme tersebut. Contohnya untuk otot lambung, yaitu untuk fungsinya untuk melakukan mencerna makanan di dalam lambung. Dan otot yang dalam usus halus dan usus besar, yaitu terdapat gerak peristaltik. Itu merupakan fungsi dari otot polos itu sendiri. Nama saya Dinda Rahadatul Safitri, NIM 19027026052. Berikut adalah tata nama otot dan bahasa latinnya. Yang pertama ada musculus frontalis atau otot tulang ubun-ubun. Yang kedua ada musculus temporalis atau otot tulang kering. Yang ketiga ada musculus zygomatais atau tulang pipi. Yang keempat ada musculus masseter atau tulang pengunyah. Yang kelima ada musculus orbicularis oculi atau tulang rongga mata. Yang keenam ada musculus orbicularis oris atau tulang rongga mulut. Yang ketujuh ada musculus platysma atau otot leher. Yang kedelapan ada musculus sternozoideus atau tulang iga. Yang kesembilan ada musculus sternocleidomastoideus atau tulang selangka dan belikat. Yang ke-10 ada musculus dentoideus atau otot pangkal lengan atas atau bahu. Yang ke-11 ada musculus tricep barci atau otot lengan atas kepala 3. Yang ke-12 ada musculus biceps barci atau otot lengan atas kepala 2. Yang ke-13 ada musculus brachionois atau tulang lengan atas. Yang ke-14 ada musculus planator teres atau tulang silang hasta. Yang ke-15 ada musculus brachioradialis atau otot lengan atas dan pengupil. Yang ke-16 ada musculus flexorcarpi atau otot kentul pergelangan tangan. Yang ke-17 ada musculus pomaris longus atau otot telapak tangan panjang. Yang ke-18 ada musculus pectoralis minor atau otot dada kecil. Yang ke-19 ada musculus pectoralis mayor atau otot dada besar. Yang ke-20 ada musculus serratus anterior atau otot bergerji.
Yang ke-21 ada musculus intercostales atau otot antar selaiga. Yang ke-22 ada musculus pectus abdominalis atau otot perut lurus. Yang ke-23 ada musculus externus atau otot perut miring luar. Yang ke-22 ada musculus internus atau otot perut miring dalam. Yang ke-25 ada musculus transversus abdominis atau otot perut melintang. Yang ke-26 ada musculus iliopsoas atau otot usus dan lipatan paha. Yang ke-27 ada musculus pacteneus atau otot buntu sisir. Yang ke-28 ada musculus fasciolatae atau otot kentut panjang. Yang ke-29 ada musculus sartorius atau otot penjahit dan paha. Yang ke-30 ada musculus abductor longus atau otot kentut panjang. Yang ke-31 ada musculus brachialis atau otot paha samping. Yang ke-23 ada musculus temporalis atau otot paha. Yang ke-33 ada musculus locus lateralis atau otot mufas ke samping. Yang ke-34 ada musculus latus medialis atau otot mufas ke dalam. Yang ke-35 ada musculus gastrocnemius atau otot lambung dan juga iga samping. Ada musculus soleus atau otot permukaan tulang betis. Yang ke-37 ada musculus febralis longus atau otot betis samping. Yang ke-38 ada musculus extensor digitorum atau otot kadang jari panjang. Yang ke-39 ada musculus trapezius atau otot punggung. Yang ke-40 ada musculus tibialis anterior atau otot tulang betis. Nah, jadi macam-macam otot itu ada 40 macam. Seperti itu. Terima kasih. Yang ke-21 ada musculus intercostales atau otot antar selaiga. Yang ke-22 ada musculus pectus abdominalis atau otot perut lurus. Yang ke-23 ada musculus externus atau otot perut miring luar. Yang ke-22 ada musculus internus atau otot perut miring dalam. Yang ke-25 ada musculus transversus abdominis atau otot perut melintang. Yang ke-26 ada musculus iliopsoas atau otot usus dan lipatan paha. Yang ke-27 ada musculus pacteneus atau otot buntu sisir. Yang ke-28 ada musculus fasciolatae atau otot kentut panjang. Yang ke-29 ada musculus sartorius atau otot penjahit dan paha. Yang ke-30 ada musculus abductor longus atau otot kentut panjang. Yang ke-31 ada musculus brachialis atau otot paha samping. Yang ke-23 ada musculus temporalis atau otot paha. Yang ke-33 ada musculus locus lateralis atau otot mufas ke samping. Yang ke-34 ada musculus latus medialis atau otot mufas ke dalam.
Yang ke-35 ada musculus gastrocnemius atau otot lambung dan juga iga samping. Ada musculus soleus atau otot permukaan tulang betis. Yang ke-37 ada musculus cerebralis longus atau otot betis samping. Yang ke-38 ada musculus extensor digitorum atau otot radang jari panjang. Yang ke-39 ada musculus trapezius atau otot punggung. Yang ke-40 ada musculus tibialis anterior atau otot tulang betis. Nah, jadi macam-macam otot itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Widyastuti, NIM 19070260050 dari Gizi 2B Rombel 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot pada bagian belakang. Yang pertama ada intraspinatus, yaitu otot pemutar pada sendi bahu dan abduktor lengan. Intraspinatus ini adalah otot tebal berbentuk segitiga yang melekat sebagian besar pada fossa intraspinatus. Yang kedua itu ada teres minor. Teres minor adalah otot kecil yang terdapat di bagian bahu. Teres minor ini merupakan salah satu dari kelompok otot rotator soft yang letaknya itu bersebelahan dengan otot timor mayor dan intraspinatus. Yang ketiga ada teres mayor. Teres mayor yaitu otot pada lengan atas yang menyusun kelompok otot pada sekitar scapula atau tulang belikat dan humerus atau tulang lengan atas. Yang keempat ada latissimus dorsi, yaitu otot latissimus dorsi adalah otot yang besar, datar, pada bagian punggung dan terletak di belakang lengan. Yang kelima ada wrist flexors. Wrist flexors adalah otot dari manusia lengan yang bertindak untuk melenturkan dan menculik para tangan. Pergelangan tangan karena flexors carpi adalah flexor pergelangan tangan. Yang keenam ada external oblique, yaitu otot miring eksternal perut yang paling besar dan dari terluar dari tiga otot perut datar perut anterior lateral. Yang ketujuh ada gluteus medius, yaitu salah satu dari tiga otot gluteal adalah luas, tebal, memanjang otot dan terletak dari permukaan luar panggul. Yang kedelapan ada gluteus maximus, yaitu otot ekstensor utama pinggul. Yang kesembilan ada bicep femoris, yaitu otot paha yang terletak di posterior atau kembali mempunyai dua bagian, salah satunya yaitu kepala panjang, membentuk bagian dari kelompok otot paha belakang. Yang ke-11 itu ada yang ke-10 ada semitendinosus, yaitu otot panjang yang dangkal di belakang paha, dinamakan semitendinosus karena memiliki tendon penyisipan. Yang ke-11 ada semimembranosus, yaitu otot yang paling medial dari tiga hamstring otot. Dinamakan demikian karena memiliki tendon asal yang datar, terletak pada posteromediali di paha jauh ke dalam semitendinosus. Yang ke-12 yaitu ada trapezius, yaitu permukaan besar yang dipasangkan otot yang memanjang secara longitudinal dari tulang occipital ke bawah toraks, tulang dari tulang belakang, dan lateral pada tulang belakang dari tulang belikat. Yang ke-13 ada deltoids, yaitu otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Yang ke-14 ada triceps, yaitu otot besar berkepala tiga karena berorigo pada tiga tempat yang berbeda, terletak di sepanjang lengan atas.